Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai murid-murid Kristus juga diutus untuk mampu memberikan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Iman yang kita miliki tidak hanya untuk kehidupan dan keselamatan diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 31 Agustus, Pekan Biasa ke-22. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu Kau taburkan dalam hati setiap orang. Bukalah hati kami untuk mendengarkannya, dan mampukanlah kami mewartakannya demi keselamatan dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka dari banyak orang keluar, juga setan-setan, sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia adalah Mesias. Ketika hari siang Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, Aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah Aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan banyak orang sakit lainnya. Kehadiran Yesus benar-benar membawa kegembiraan. Orang-orang yang selama ini bertahun-tahun hidup menderita karena sakit yang tak kunjung sembuh, mengalami kesembuhan total, dan mereka amat bergembira. Yesus tidak hanya memberikan kegembiraan, tetapi juga mengembalikan hidup dan masa depan mereka. Dengan badan yang kembali sehat, mereka bisa bekerja dan melanjutkan hidup secara lebih baik. Orang-orang itu dengan senang hati menerima Yesus, dan mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai murid-murid Kristus juga diutus untuk mampu memberikan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Iman yang kita miliki tidak hanya untuk kehidupan dan keselamatan diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk sesama kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita diutus untuk membuat orang yang sedang sedih itu
menjadi bergembira. Orang yang sedang bingung mendapatkan pegangan. Orang yang sedang galau menjadi lebih tenang. Orang yang sedang takut mempunyai keberanian. Yang sedang ada di jalan yang salah bisa kembali ke hidup yang benar. Dan masih banyak hal-hal baik lainnya yang harus kita wujudkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang beriman siap hadir untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menjadi berkat dari Tuhan Yesus. Seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri, mewartakan kabar sukacita, menyembuhkan orang yang sakit, memberikan kekuatan dan peneguhan bagi mereka yang putus asa. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.